Suara musik mengalun dengan keras memegahkan telinga. Ini adalah tempat di mana kebanyakan didatangi oleh para pendosa yang ingin mencari kesenangan. Dari orang biasa hingga para pengusaha kaya raya ada di dalam satu tempat, menikmati minuman yang membuat tenggorokan perih. Di salah satu sudut tempat ini terdapat seorang bartender cantik dengan tangannya yang begitu lihai. Senyumannya dapat membuat para lelaki mendekat ke arahnya dan tak jarang menawarkan sejumlah uang padanya agar bisa diajak bersenang-senang. Jangan lupakan indahnya salah satu alasan kenapa dia disukai banyak orang yang sering datang ke sini. Namun tidak semudah itu untuk mendapatkan wanita itu. Namanya adalah Park Yen, wanita berusia 33 tahun yang sudah bekerja di tempat ini selama kurang lebih 10 tahun. Yen menuangkan sebuah minuman dan tersenyum ramah pada pelanggannya. Salah satu trik agar pria itu mau memberikan uang lebih. Haha, sangat lumayan bukan? Dan rupanya caranya berhasil. Pria itu terpesona dengan senyumannya dan akhirnya menawarkan beberapa jumlah uang. Aku akan menemanimu Tuan, tapi kau harus tetap duduk di sini karena aku juga harus melayani pelanggan yang membeli minuman. Sekarang sedang tidak ada orang yang memesan minuman. Kaca duduklah di sampingku, ucap pria yang terlihat jauh lebih muda dibandingkan dirinya. Hanya menemanimu minum saja, baiklah. Yen tersenyum lalu melangkah mendekati pria itu dan langsung duduk di sampingnya. Jangan tanyakan bagaimana pakaian yang dikenakan Yen. Ia lalu menuangkan minuman di gelas yang dipegang pria itu. Silakan. Terima kasih. Pria itu langsung menangguknya hingga habis satu tangannya memeluk pinggang ramping Yen. Yen sebenarnya merasa tidak nyaman, namun dia masih bisa menahannya. Jika tangan itu tidak lewat batas, itu hanya halusan biasa dan pria ini mau membayar mahal. Nona Park, suara berat seorang membuat Yen menoleh. Seketika Yen menjauhkan sedikit jaraknya pada pria di samping sembari tersenyum kaku ke arah pria tinggi berwajah dingin itu. Pria itu melangkah mendekat dan langsung menarik tangan Yen hingga gadis itu berdiri dari duduknya. Apa yang kau lakukan dengan pria tua itu? Aku hanya menemaninya minum. Dengan tangannya yang menyentuh punggungmu, tanya Dayung dengan nada tak suka. Itu hal biasa, kau tidak perlu berlebihan. Andaikan aku tidak suka melihatnya, ketus Taeyong sembari melipat tangannya. Yen menghela nafas melihat tingkah pria di depannya persis seperti anak kecil, padahal usia pria ini sudah menginjak angka 25. Mereka baru saling mengenal sekitar 5 bulan lalu, di saat pertama kali Taeyong datang ke tempat ini. Taeyong adalah seorang pengusaha muda yang terbilang sangat sukses meneruskan bisnis keluarganya. Namun Taeyong adalah seorang yatim piatu karena orang tuanya baru meninggal karena kecelakaan pesawat sekitar setahun yang lalu. Itu sebabnya dan berubah ketika Taeyong datang ke tempat ini lalu bertemu dengan Yen. Pria itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Yen rasa Taeyong adalah pria yang tulus karena pria itu masih mencintainya meskipun Yen bekerja di tempat seperti ini. Itulah yang membuat Yen mau menerima Taeyong. Tapi dia sudah membayar untuk menemaninya. Kau harus profesional, ucap Yen lalu kembali duduk di tempatnya yang tadi. Kadang Taeyong mengkaru dia langsung mengeluarkan dompetnya dan mengambil beberapa uang dari dalam sana, kemudian meletakkan uang itu di meja. Aku ganti uang itu. Sekarang kau harus ikut denganku. Dia menarik tangan Yen cukup kencang. Kau mau membawaku kemana? Aku harus bekerja. Aku bayar waktu kerjamu. Yen pun hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa melawan pria itu jika sudah seperti ini. Taeyong membawa Yen ke rumahnya. Sejak di perjalanan tadi, Taeyong tidak bicara sedikit pun. Mungkin karena dia kesal lagi melihat kekasihnya melayani pria hidung belang.
Taeyong langsung melangkah panjang membawa Ian ke kamarnya. Ian melihat sekitar keadaan rumah Taeyong sepi. Biasanya akan ada banyak maid yang terlihat lalu lalang di rumah yang besar ini sembari membersihkan rumah. Tapi sekarang sangat sepi dan tidak ada satupun yang kelihatan. Padahal sekarang masih tidak terlalu malam. Taeyong menutup pintu kamarnya lalu berbalik menatap Ian lekat dari atas sampai bawah. Sungguh dia tidak tahan melihat Ian disentuh pria lain, apalagi dengan memakai pakaian seperti ini. Bisakah kau berhenti bekerja di tempat itu? Karena Ian mengkronam, aku sudah bekerja di sana sangat lama. Jadi berhenti, aku mau bekerja di mana lagi? Kau tidak perlu bekerja, aku mampu membiayai hidupmu asalkan kau berhenti memamerkan tubuhmu seperti ini. Ian menggeleng, Hani, aku tidak bisa menerima uang secara cuma-cuma. Tapi tadi kau mau disentuh pria itu hanya karena dia memberimu uang banyak. Lalu kenapa sekarang kau menolak uang dariku? Tatapan Taeyong berubah tajam. Ian menggerakkan gagang pintu dengan kasar, berusaha membuka pintu tersebut. Tapi hasilnya nihil. Kenapa tidak bisa terbuka? Padahal tadi jelas-jelas Taeyong menutupnya dari dalam. Di saat dia fokus dengan gagang pintu, tiba-tiba Taeyong memeluknya erat dari belakang. Pria itu langsung dengan buas dan tangannya perlahan naik. Dirasa Ian lemas berdiri, Taeyong pun mengangkat tubuh wanita itu menuju tempat tidur miliknya dan kembali. Kau yang membuatku bersikap seperti ini. Ian meremas bantal kuat untuk menyalurkan sensasi yang diberikan Taeyong. Oh, aku tidak bisa berjalan dengan benar besok. Memang itu yang kuinginkan. Kau milikku dan hanya aku yang bisa. Ian perlahan membuka matanya setelah sinar matahari pagi masuk dari celah-celah gorden dan mengenai wajahnya. Taeyong, sekarang di mana pria itu? Setelah mendapat kepuasan tiada tara, dia pergi begitu saja. Ian pun memutuskan untuk bangun dan langsung merengek kesakitan di perut bagian bawahnya dan miliknya tentu saja. Ian perlahan membungut baju yang dia pakai kemarin dan terkejut saat melihat bajunya sudah robek di bagian atasnya. Hai si bocah itu. Siapa yang kau sebut bocah? Suara Taeyong terdengar bersama dengan suara pintu kamar mandi yang terbuka. Ian menoleh dan melihat pria tinggi itu keluar dengan hanya menggunakan handuk sepinggang, ditambah rambutnya yang basah membuat Ian menelan salivanya ketika melihat lagi perut milik pria itu. Ian segera membuang muka ke arah lain. Yang kau sebut bocah itu bisa membuatmu berteriak kemarin malam. Kau sendiri pernah bilang kau suka denganku yang membuatmu lalu puas. Ucap frontal Taeyong sukses membuat wajah Ian memerah seperti kepiting rebus. Belikan aku baju baru, aku mau mandi. Setelah mandi aku ingin sudah ada baju ganti untukku. Ketus Ian lalu menarik selimut tebal itu untuk menutupi tubuhnya. Taeyong melihat Ian dari pantulan cermin. Pria itu menahan senyumannya. Wajah Ian semakin merah padam. Dia ingin cepat-cepat sampai ke kamar mandi. Namun rasa nyeri itu menghalangi langkah cepatnya. Karena kasihan melihat wanita itu begitu tersiksa, akhirnya Taeyong pun memutuskan untuk membantu Ian menuju kamar mandi. Pria itu berbalik dan langsung mengangkat tubuh ramping Ian. Ian hanya diam. Memang sudah seharusnya Taeyong melakukan ini kan. Hampir saja Ian menyebut Taeyong kejam karena Fredo tidak mau membantunya. Setibanya di dalam kamar mandi, Taeyong membawa Ian langsung ke bawah shower, menghidupkan benda itu hingga air jatuh membasahi tubuh keduanya. Kau basah lagi. Guancana, aku ingin menemanimu mandi. Bilang saja kau ingin lagi kan, dasar pria. Taeyong terlihat geli. Jika kau mengizinkan, boleh juga. Mereka saling tersenyum lalu kembali menautkan bibir masing-masing, saling melumat lembut dengan mesra. Ian tersenyum tipis ketika
Ian menyukai perlakuan Taeyong yang selalu memanjakannya selama mereka menjalin hubungan yang tergolong baru. Sementara Taeyong tidak suka sikap Ian yang selalu memberinya semangat. Mungkin karena perbedaan usia mereka yang lumayan jauh, tapi tidak membuat Taeyong putus asa untuk mendapatkan Ian. Meskipun usia mereka berbeda jauh, tapi Ian tetap terlihat muda jika berjalan bersama pun mereka terlihat seperti seusia. Entah wajah Ian yang memang baby face. Taeyong melepas ciumannya sepihak untuk memberikan Ian waktu bernafas. Mereka sedang menatap lekat. Entah kenapa di saat Taeyong menyebut kata pernikahan masih ada rasa ragu dalam diri Ian. Ian tidak meragukan cinta Taeyong, tapi menurutnya belum waktunya mereka menikah karena baru mengenal. Ian ingin lebih lama lagi mereka menjalani hubungan kekasih saja. Selain itu Ian ingin mereka lebih saling mengenal lagi, dan itu membutuhkan waktu cukup lama agar bisa memantapkan diri ke jenjang yang lebih serius. Selain itu ada beberapa hal yang belum Taeyong ketahui tentang dirinya, begitupun sebaliknya. Terlalu cepat, aku ingin kita lebih mengenal lagi, ucap Ian tersenyum dan menggerakkan pelukannya di leher pria tinggi itu. Taeyong tertawa. Iya. Rencana, tahanlah, kau akan terbiasa dengan rasa sakit itu. Kemana semua Mai di rumahmu? Setahu ada banyak Mai di rumah ini, ucap Ian ketika mereka duduk di meja makan. Mereka kuliburkan selama seminggu dan sebagai gantinya kau harus tinggal di sini untuk menyiapkan sarapan untukku. Apa kau menyuruhku menjadi pembantu di rumah yang besar ini sendirian? Tidak, kau hanya perlu menyiapkan makanan untukku saja. Kalau soal kebersihan rumah, aku bisa menyewa orang melakukannya. Lalu kenapa kau tidak membeli makanan di luar saja? Kau sangat mampu untuk sekedar membeli makanan. Tapi aku ingin makan masakan calon istriku. Berhentilah bekerja di tempat itu, bukankah sudah aku bilang, aku mampu membiayai semua kebutuhan hidupmu ya, kau tenang saja. Aku akan bosan jika tidak melakukan apapun. Taeyong melirik wajah sedih dia lalu mengeluarkan sesuatu berwarna hitam dari dompetnya. Kau bekerja di kantorku saja. Kantormu? Aku tidak bisa mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kantor. Kurencana akan ada yang mengajarmu nanti bagaimana. Apakah sulit? Ian terlihat sedang memikirkan kata-kata Taeyong. Pria ini memang sedang bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Bagaimana kalau kau mengizinkanku bekerja di klub saja? Aku janji tidak akan menemani pria lain. Tidak, tolak Taeyong cepat. Aku tidak suka kau memamerkan tubuhmu di depan pria-pria itu. Aku akan memakai pakaian tertutup. Tetap tidak boleh selama kau menjalin hubungan denganku. Kau tidak boleh bekerja di tempat seperti itu, mengerti? Ian mendesah panjang karena masalah sudah kalah berdebat dengan pria ini. Dia pun mengangguk dengan terpaksa. Bukannya Ian tidak mau bekerja di kantor Taeyong, hanya saja Ian khawatir tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Tapi kalau Taeyong sudah memaksanya begini, dia bisa apa? Terpaksa jalani saja dulu. Sudah selesai, Taeyong meletakkan sendok dan garpunya ketika sudah menghabiskan sarapannya. Hari ini sebaiknya kau istirahat saja di rumahku hingga cara perjalananmu benar-benar pulih. Ian memukul lengan Taeyong. Udah semua karena kau. Pria tampan itu tertawa. Ya, itu semua salahku, tapi itu juga salahmu karena kau begitu menggoda. Baiklah, aku ke kantor sekarang. Aku akan pulang jam 7 malam. Kuharap saat itu kau sudah menyiapkan makan malam untuk calon suamimu yang tampan ini. Taeyong mengangguk kemudian melangkah panjang menuju pintu keluar. Ian menatap punggung pria itu hingga menghilang dari pandangannya. Setelah Taeyong benar-benar sudah pergi, Ian pun berdiri dari duduknya merapikan piring bekas mereka sarapan tadi, kemudian mencucinya di wastafel. Matanya menatap dapur dengan desain yang begitu mewah dan elegan. Apakah mulai sekarang dia akan memasak di dapur mewah ini?
Setelah mencuci piring, Ian pun menuju ke ruang tengah dan duduk di sana, salah satu sofa empuk yang ada di sana. Taeyong tinggal di rumah sebesar ini sendirian dan itu sebabnya pria itu lebih sering mencarinya. Ian lalu menatap sebuah pohon besar di sana. Terlihat sepasang suami istri yang tersenyum bersama anak laki-laki yang sangat tampan. Selama mengenal Taeyong, pria itu hanya tersenyum tipis, tertawa kecil karena berhasil menggodanya. Ia tidak pernah melihat Taeyong tersenyum lebar ataupun tertawa dengan lepas. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ian lalu mengambil benda itu dari saku celananya. Seketika dadanya bergetar ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel itu. Ibu Siu, jawabnya kaku. Apa? Sakit? Mata Ian melebar setelah mendengar ucapan seorang di seberang teleponnya. Baiklah, aku akan segera ke sana, suruh dia menungguku sebentar lagi, ucap Ian dengan raut wajah khawatir. Tanpa memikirkan penampilan saat ini, Ian bergegas keluar dari rumah.